Terima kasih telah mampir ke channel YouTube saya. Kali ini kita akan belajar bersama untuk cara pemakaian multitester yang digital. Ini adalah sesi lanjutan, artinya ada video sebelum ini. Kalau teman-teman belum menonton, silahkan tonton video sebelumnya agar tidak rancu dalam memahami cara pengukurannya. Bahasan kita kali ini tentang ampere. Jadi yang di dalam garis hijau sama ini. Seperti telah kita bahas kemarin, tanda garis mendatar dan garis terputus di bawah ini adalah tanda untuk tegangan DC. Jadi kalau di sini ada tulisan A dan DC, berarti yang akan diukur harus tegangan DC. Sama seperti ini 10A DC. Jadi batas pengukurannya adalah 10 ampere DC. Kemudian untuk selektor ini sebenarnya jarang sekali digunakan, tetapi kita perlu tahu untuk ukuran atau yang dimaksud dengan batas ukur yang tertera. Jadi misalnya seperti ini 200 mikro, 2000 mikro, 20 miliampere. Jadi kalau di sini 200 mikroampere, 2000 mikroampere, 20 miliampere, 200 miliampere, dan 10 ampere. Ini adalah batas ukur atau batas selektor yang bisa diukur pada posisi tersebut. Kita mulai dari 200 mikro. Jadi kalau kita tulis 200 mikro itu sama dengan berapa ampere. Kita tahu 1 mikro itu 1 juta mikroampere. Ya, jadi kalau 200 mikro sama dengan 200 dibagi 1 juta sama dengan 0,0002 ampere. Jadi batas ukurnya 0,0002 ampere. Ini jarang sekali digunakan, tetapi untuk acuan aja bagi teman-teman. Kemudian ada 2000 mikro. 2000 mikro ini sama dengan 2000 dibagi 1 juta sama dengan 0,002 ampere. Ya, kemudian ada 20 miliampere. 20 miliampere. Kita tahu ini 1 ampere ya, yang ini. Kita tahu 1 ampere itu sama dengan 1000 miliampere. Jadi kalau kita rubah ke sini 20 dibagi 1000 sama dengan 0,02 ampere. Kemudian 200 miliampere sama dengan 200 dibagi 1000 sama dengan 0,2 ampere. Jadi kalau 1 ampere itu 1 juta mikro, kalau 1 ampere dijadikan mili itu 1000. Ya. Walaupun jarang, tetapi teman-teman harus tahu. Jadi kalau 0,2 ini sama dengan 0,20. Jadi 0 yang di belakang tidak dipakai.
karena nanti kita akan belajar untuk memakai yang paling bawah ini. Kemudian untuk kabel probe seperti yang kemarin, untuk pengukuran selain 10 ADC ini, kabelnya berada di bawah dan tengah. Jadi karena yang kita bahas ampere yang ini, maka bila kita ingin atau selektor kita pasang di antara 4 ini, maka kabel probe-nya harus di sini, di tengah untuk yang merah dan di bawah untuk yang hitam, seperti ini. Untuk sebagai contoh pemakaian yang 4 ini, kita akan coba, karena untuk mencari beban di bawah 0,2 agak susah, kita memakai kipas DC. Ini pemakaian sekitar 0,15 ya, 0,15 ampere. Karena 0,15 ampere, maka batas atau selektor yang bisa mengukur cuman yang paling bawah. Ya, kalau di sini terlalu tinggi, jadi yang ini, yang 0,20. Karena 0,15 itu masih di bawah 0,20 ya. Untuk cara pakainya, kita bisa memasangnya seperti ini. Negatif beban langsung ke negatif supply. Kemudian untuk positif dari multitesternya bisa langsung ke positif supply. Kemudian untuk positif dari beban ini ke negatif multitester. Walau di sini tertulis 0,15, tetapi hasilnya tidak akan persis segitu, tapi akan ada selisih karena banyak faktor yang mempengaruhi. Ini kita akan uji ya. 107, 106 ya. Kenapa hasilnya 107 dan 106? Nih, ini batas pengukuran adalah 200, kita ingat ya. Atau ini 0,20. Hasil yang kita dapat adalah 107, sekian. Jadi kalau kita rubah, ini hasil pengukuran masih berbentuk miliampere ya. 107 miliampere. Kalau kita rubah angka seperti ini, atau untuk mendapat angka 0, sekian, maka 107 dibagi, ingat ini miliampere, jadi dibagi 1000 sama dengan 0,107. Jadi kalau dijadikan seperti ini, maka hasilnya adalah 0,1, tidak sampai 0,115. Jadi ini masih kurang sekitar 43, 0,043. Jadi walaupun di sini tertulis 0,15, ini tidak bisa dipakai untuk acuan. Ini perkiraan, setelah kita tester akan muncul seperti itu. Karena banyak faktor, tegangan kurang tinggi atau aki mulai turun juga bisa menyebabkan ampere naik dan turun. Ini untuk yang ini ya, sudah selesai.
Kemudian kita akan belajar untuk yang 10A. Kalau 10 ampere ini sering dipakai. Untuk 10 ampere kita pasang kabel probe-nya di atas di sini. Kemudian untuk beban kita pakai ini masih kipas DC. Caranya sama saja. Positif multitester ke positif dari suplai atau sumber. Sekarang kita pakai aki. Kemudian untuk negatif dan positif sama seperti tadi, 0,23. Jadi ini memakai 0,23 ampere. Tahu kalau di sini aslinya tertulis 0,20. Kita bisa menggunakan cara yang lain. Jadi kita bisa memasangnya seperti ini. Positif mendapat positif beban maksud saya. Kemudian untuk negatif dari multitesternya ke negatif supply. Sementara untuk negatif dari beban kita dapatkan positif dari multitesternya. Nih, hasilnya sama saja. Jadi kalau kita gambar seperti ini, positif negatif ya. Ini bisa kita pasang multitesternya dulu. Positif, baru ke beban, baru ke negatif. Ini hitam, ini merah. Atau kita pasang positif, ini supply, negatif. Kita pasang di sini untuk multitesternya. Ini yang negatif atau hitam. Ini beban positif. Jadi ini positif beban, negatif beban. Ini dapat yang merah. Seperti ini negatif beban, positif beban. Dapat yang hitam. Ini untuk cara pasang, tetapi biasanya kita lebih sering memakai yang ini daripada yang negatif seperti ini, walaupun hasilnya sama. Terus teman-teman ada juga yang bertanya mengapa atau apa fungsinya kita mengukur ampere. Yang sering kita jumpai, ampere ini biasanya kita pakai atau kita ingin mendapat efisiensi, karena dengan mengetahui ampere atau semakin tinggi ampere maka kebutuhan arus semakin tinggi, sehingga biasanya untuk perangkat tertentu dianggap kurang efisien, terutama untuk inverter. Atau kita akan coba memakai inverter sebagai contoh. Kita akan pasang masih sama seperti tadi, negatif. Ini beban sekarang ya, bebannya inverter. Kemudian kita akan pakai yang positif multitesternya ke positif aki. Kemudian untuk positif dari beban ini, kalau kita melihat yang tadi,
positif dari beban ini mendapat kabel tester yang hitam. Ya. Ini sudah dipasang negatif multitester ke positif dari beban. Kita akan hidupkan. Dalam kondisi standby, inverter ini menggunakan suplai 0,44 ampere ya. Kemudian kita akan bandingkan sama-sama 5 watt. Nih 5 watt ya. Ini boklam 5 watt juga. Tetapi nanti hasilnya akan berbeda. Salah satu ada yang lebih boros. Jadi kita akan coba. Kita pasang ininya. 1,65. Dan kita ganti pakai yang 5 watt yang ini. Nol koma 78. Jadi walaupun sama-sama 5 watt, dari segi efisiensi lebih kecil atau lebih sedikit memakai ampere untuk yang lampu model ini. Walaupun sama-sama 5 watt. Itulah fungsinya kalau kita tahu atau kita mengukur ampere, itu fungsinya di situ. Jadi bila kita memakai inverter ataupun yang lain atau lampu untuk yang di rumah, kita bisa rekomendasikan atau kita bisa pakai untuk yang memakai ampere lebih kecil walaupun sama-sama 5 watt. Seperti ini. Jadi intinya dengan mengukur ampere kita bisa memilih atau bisa mendapatkan efisiensi, atau kalau kita ingin memakai kita bisa menentukan mana yang akan kita pakai dengan mencari seminimal mungkin atau sekecil mungkin ampere yang kita pakai, baik untuk instalasi inverter ataupun listrik yang ada di rumah. Ini fungsi ampere yang ini. Sementara untuk sesi ini kita selesaikan dulu sampai di sini. Dan jangan lupa bagikan kepada rekan dan teman agar lebih banyak lagi yang bisa. Karena seperti moto kita, tidak harus kaya untuk bisa. Terima kasih telah menonton dan salam